Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini, saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, Pegas, dan CDIA untuk minggu depan tanggal 1-5 Desember 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak sekali benefit di sini ya, seperti saham scalping, saham menarik, dan juga big akumulasi, menu sore, dan yang lainnya. Jadi yang mau join langsung saja bergabung menggunakan link yang ada di deskripsi. Yang mau dipandu lebih lanjut dan mendapatkan saham-saham yang potensi profit seperti ini ya, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya ini setiap hari, lalu mendapatkan juga grup diskusi, tempat kita diskusi antar member dan juga dengan saya, kemudian ikut market update, menjadi prioritas, konsultasi portofolio, lalu ada juga watchlist saham gorengan, saham-saham potensi, dan news-news potensi ke depannya. Yang mau bergabung, langsung hubungi saya di Telegram @yosuaal, atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa bergabung secara gratis ke Antek Saham Premium. Nanti kalian akan bergabung ke Valburi X Antek Saham. Untuk syaratnya, kalian minta saja ke admin melalui WA. Yang mau bergabung dengan biaya murah, dengan base di YouTube ya, dengan biaya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian bisa langsung ke YouTube Antek Saham, lalu klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Benefit yang kalian dapatkan adalah mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, seperti video yang ini khusus pelanggan di YouTube, lalu mendapatkan juga saham-saham menarik harian lengkap dengan trading plan, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Yang mau bergabung, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Jika ada pertanyaan, hubungi saja admin, atau hubungi saya di Telegram @yosuaal. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari saham Cuan ya. Nah, di sini Cuan sangat bagus, dia break resisten 2300 ya di hari Senin, dan lanjut rally break resisten 2400, 2500, dan closing di hari Jumat di 2680. Dan kita di premium Cuan ya, seperti tadi sudah saya perlihatkan sedikit ya. Sini kita cuan, nah seperti ini, kita cuan kurang lebih 10-15% ya secara trading plan, tapi teman-teman ada yang sudah cuan kurang lebih 20-27% seperti ini. Oke, nah kenapa kita masuk di saham Cuan? Karena ada pola inverse head and shoulder ya, seperti ini. Trading plan saya buatkan seperti ini, jadi kita masuk karena ada pola inverse head and shoulder di line chartnya. Jadi untuk Cuan menurut saya masih akan menarik, masih akan lanjut rally. Di sini akan saya buatkan beberapa area penting yang bisa kalian pantau untuk saham Cuan ya. Jadi untuk saham Cuan ini sangat bagus. Di sini ada support 2.500 yang menjadi batas bawah. Lalu arah dari saham Cuan akan naik ya. Yang pertama ke 2770. Resisten terdekat. Lalu yang kedua di 2890, yaitu all time high-nya. Jadi untuk Cuan, ya all time high ya. Jadi untuk Cuan, arahnya masih akan bergerak naik. Jika kita tarik menggunakan Fibonacci retracement, ya sangat bagus ya. Arahnya masih akan naik ke area sini, 2700 sampai 2800. Jadi untuk saham Cuan, view saya di minggu depan, selama dia di atas support 2500, maka arahnya akan bergerak naik ke resisten 2770 sampai 2890. Nah, kemungkinan setelah mencapai area ini akan terjadi koreksi karena kita lihat secara historisnya di area sini banyak seller ya. Jadi kemungkinan setelah mencapai area ini saham Cuan akan terkoreksi sementara lalu lanjut rally. Secara Broksum harusnya masih bagus di sini ya. Oke, di hari Jumat ya tanggal 28 mulai ada jualan dengan netral. 1 minggu terakhir terlihat BKMGLG masih akumulasi ya, dengan average di 2400, sekitaran area support kita ya. Support kita di 2500, jadi menurut saya saham Cuan tidak akan turun di bawah dari 2500 atau bahkan di bawah 2400. Jadi untuk saham Cuan masih akan cenderung bergerak naik karena secara teknikal masih sangat bagus. Broker summary-nya juga bagus ya di sini. Jadi untuk Cuan view saya dia akan naik ke resisten yang pertama 2770, lalu yang kedua 2890. Jadi naik ke sini. Setelah itu potensi terkoreksi, nantinya untuk koreksinya akan saya update di minggu depan. Jadi view-nya akan seperti ini dulu, naik lalu bergerak turun. Untuk trading plan terbaru belum ada ya.
Mungkin kita bisa buy on support karena di sini cukup bagus sih areanya. Kita buy di sini 2540, stop loss di sini ya 5% 2400, lalu target di 2770. Jadi saya gak mau FOMO di atas, lebih baik saya pilih wait and see dan tunggu dia turun dulu. Trading plan-nya seperti itu, saya tunggu cuan turun dulu ke area support, lalu saya beli di area support dan sell di area resisten. Tapi jika scalping, ya kemungkinan bisa saja saya ambil di porto scalping saya ya. Saya ikut scalpingan 2-3% dan memanfaatkan volatilitas yang ada. Tapi untuk swing, saya akan prefer untuk menunggu saham cuan turun ke 2540, lalu saya beli di area supportnya dengan stop loss di 2400 dan target 2770. Potensi profit 9%, sedangkan potensi loss hanya di 5%. Jadi risk to ratio-nya sangat menarik untuk saham cuan. Oke, jadi untuk minggu depan, saham cuan potensi akan lanjut naik ke area resisten. Setelah mencapai resisten, ada potensi saham cuan akan terkoreksi kembali. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. TPIA juga sangat bagus ya. Kita hit target secara plan. Dari sini plan minggu yang lalu saya buatkan. Kita beli di area support ya. Seperti ini pas di area support. Setelah mencapai support, mulai ada rejection dan bergerak naik. Dan cuan kurang lebih 4-5%. Jadi yang sudah cuan dari TPIA silahkan absen dulu di kolom komentar, supaya saya semakin semangat memberikan plan-plan secara gratis ke teman-teman sekalian. Oke? Jadi saya butuh ya untuk feedback dari kalian, apakah memang kalian menggunakan trading plan yang saya bagikan setiap minggunya atau tidak. Karena dari video-video yang saya bagikan ya, rata-rata views-nya itu di 3000-an. Jadi paling tidak ada 5% dari 3000 tersebut yang bisa entry di saham yang saya bagikan. Oke? Jadi untuk TPIA yang sudah cuan silahkan di absen, karena di sini secara trading plan kalian sudah cuan 4,5%. Nah, untuk view TPIA kedepannya akan cenderung sideways di area supply, karena di sini boleh kita lihat ya, di sini TPIA tidak mampu atau menandakan rejection di area supply 7425 sampai 7600, ada candle rejection ya. Jadi ada potensi karena supply ini kuat, maka ada potensi TPIA akan terkoreksi kembali ke area support 7100. Jadi potensi pergerakannya akan sideways di area support dan supply-nya. Setelah mencapai support 7100, ada potensi TPIA akan bergerak naik kembali ke supply 7425 sampai 7600. Jadi pergerakannya akan bolak-balik di area supply dan juga supportnya. Tapi jika ternyata TPIA mampu break supply-nya 7425 sampai 7600, maka TPIA akan mulai bisa dikatakan ada pergantian dari downtrend menjadi uptrend ya, karena sudah break area supply. Jadi jika sudah break area supply, maka TPIA akan lanjut naik ke resisten yang pertama 7925 sampai 8075. Tapi jika ternyata tidak, maka pola pergerakannya masih akan sideways seperti yang tadi. Tapi skenario terburuknya adalah jika break support 7100, maka TPIA akan drop kembali ke 6700. Jadi penting untuk kalian perhatikan yang mau entry di TPIA, perhatikan support yang pertama 7100, boleh dicatat. Lalu yang kedua supply 7425 sampai 7600. Kita fokus ke break area supply-nya ya. Jika bisa di breakout, kita boleh entry beli di saham TPIA. Secara proxum, jika kita cek, di sini mulai membaik ya dari broker summary-nya karena ada AK yang akum. Coba dicek tanggal 28, oke, AK-nya jualan, tapi 1 minggu terakhir harusnya AK akumulasi. Oke, AK YUZP yang akum, dan di hari Jumat AK jualan, jadi wajar saja ada rejection di area supply pada saham TPIA. Jadi untuk TPIA, view saya masih akan cenderung sideways karena di sini bandarnya lagi akumulasi ya. Jadi kemungkinan dia akan sideways cukup lama, sambil nanti jika bandarnya sudah merasa cukup barang, baru akan dinaikkan. Jadi untuk TPIA pantau support 7100 dan juga supply 7425 sampai 7600. Untuk trading plan bisa kita buatkan ya sebenarnya, tapi akan saya buat di saya cukup ragu ya jika ingin entry lagi. Oke, kita buatkan saja di sini untuk trading plan buy di sini ya. Kita buat di bawah karena view saya, karena di sini sudah tidak fresh lagi ya, support ini tidak fresh lagi, maka ada potensi dia akan drop ke bawah seperti ini, lalu agak turun, setelah itu akan bergerak naik. Biasanya akan mengambil liquidity di sini, atau
biasanya dikatakan stop loss hunter ya. Jadi kemungkinan yang punya stop loss di bawah akan diambil dulu sehingga retailnya jualan di bawah dan akhirnya dinaikkan lagi seperti ini. Jadi ada kemungkinan seperti itu karena support 7100 tidak fresh lagi. Jadi saya buatkan plan-nya beli di area 7000 karena di sini juga area yang kuat. Beli di area 7000, target di area supply-nya. Oke, jadi potensi loss di angka 5%, sedangkan potensi profit di angka 6%. Jadi secara risk reward ratio masih menarik. Trading plan buy di area 7000 untuk TPY. Jadi untuk TPY view saya seperti ini, ada potensi dia akan turun lalu bergerak naik kembali. Lalu lanjut ke saham yang ketiga ya. Cuan TPY Antam. Untuk Antam masih konsolidasi di area support ya. Ini resisten saya hapus dan saya tarik ke sini. Resisten 3100 sampai 3150 ini menjadi resisten kuat. Lalu support kuat yaitu di 2830 sampai 2780. Terlihat pergerakan dari Antam cenderung konsolidasi di minggu yang lalu walaupun memang XAUUSD sedang bergerak naik ya. XAUUSD naik seperti ini tapi Antamnya malah konsolidasi. Nah, kemungkinan konsolidasi ini digunakan untuk akumulasi dulu, karena view secara teknikalnya ya masih akan naik, karena masih dalam keadaan uptrend untuk Antam. Jadi view saya untuk Antam masih akan konsolidasi dulu, dan konsolidasi di area support 2780 sampai 3100. Jadi ada potensi Antam akan turun kembali ke area support, setelah mencapai support dia akan bergerak naik kembali. Resisten 3100 sampai 3150. Untuk valid bergerak naik, Antam harus bisa breakout dulu resisten trendline-nya di sini yang saya tarik ini ya, trendline yang berwarna hitam. Jadi jika bisa di breakout, Antam akan bergerak naik ke target kita. Tapi jika ternyata support 2780 dijebol ya, maka kita akan terkena stop loss, cut loss sebesar 7%. Secara Broksum Antam, coba ya kita cek. Oke, ada distribusi dari asingnya ZPPD, ZPAKBK, foreign harusnya. Nah, seperti ini, wow. Volume dari ZP sangat besar. Oke ya. Dan yang beli itu dari lokal PDBB Aset. Sedangkan yang biasanya ngegerakin harga Antam ini yaitu asing ya. Jadi selama asingnya masih jualan, maka kemungkinan Antam masih akan turun. Coba kita cek tanggal 28. Oke, masih sama, bahkan di sini volume buangannya sangat besar ya, AK dan BK, dan yang beli lagi-lagi broker retail ya, XL, PSG, XC. Jadi untuk Antam masih akan dominan turun dulu ke area 2000 support kita ya, 2830 sampai 2780. Tapi selama di atas 2780 menurut saya Antam masih aman. Tapi jika ternyata jebol 2780, maka Antam akan turun ke support 2600 sampai 2460. Jadi pantau satu support penting di saham Antam yaitu di angka 2780. Jika dijebol atau di breakdown, cut loss saja trading plan-nya dan Antam akan turun. Tapi jika tidak, Antam akan rebound kembali ke resisten 3100 sampai 3150. Berdasarkan Broksumnya harusnya bisa di breakdown karena jualannya cukup besar. Coba kita cek tanggal 25 sampai tanggal 26 ya. Oke, sebenarnya AK masuk ya 25-26. Sini AK masuk cukup besar. Sehingga ada technical rebound ya 25-26. Di sini dia rebound. Dan di tanggal 27 sampai 28 pasti AK-nya jualan. Coba sini. AK ya beli ya 25 sampai 26. 27 sampai 28. Sudah terlihat AK-nya jualan. Tapi belum sepenuhnya dari barang AK. Jadi masih ada sekitar 80 miliar lagi barang AK yang diakum 1 minggu terakhir. Jadi untuk Antam menurut saya masih akan sideways dulu atau konsolidasi di atas support 2780 sampai resisten 3100. Oke. Jadi pantau area-area yang sudah saya tandai di chart atau di layar teman-teman masing-masing. Lalu saham yang keempat ada Pegas yang sangat bagus ya. Dan juga di grup saya infokan seperti ini ya. Sebelum closing, Pegas menarik dipantau, trading plan sudah saya share di YouTube gratis. Jadi yang entry Pegas harusnya di minggu depan akan cuan karena di sini dia akan lanjut bergerak naik karena sudah break resisten 1800 ya. Jadi arahnya akan cenderung bergerak naik.
Oke, jadi untuk pegas, view saya, coba kita cek ya line chartnya. Oke, seperti ini, cakep. Ini area konsolidasi, saya buatkan support di 1770 karena ini merupakan area konsolidasi sebelumnya. Jadi untuk pegas menarik dipantau di minggu depan, dan trading plan-nya sudah saya share ya di, kalau nggak salah, 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Jadi rutin saya gunakan trading plan ini untuk pegas. Oke, jadi view saya untuk pegas, dia akan lanjut naik ke resisten atau ke target kita. Nah, di minggu yang lalu saya buatkan view dia akan turun ya ke area demand, dan ternyata dia mantul kembali. Dan ini menjadi pengecoh ya. Dia sedang konsolidasi dan akhirnya lanjut bergerak naik. Sayangnya saya sudah jual BEP 50% dan sekarang sisa 50% lagi, tapi nggak apa-apa, sudah berjalan profit. Oke, jadi average saya sudah cuan kurang lebih 4-5% ya. Oke, jadi untuk pegas, view saya dia akan lanjut bergerak naik ke resisten 1880 sampai 1890, bahkan bisa ke 1900 ya harusnya. Oke. Jadi siap-siap taking profit pegas di minggu depan. Jika ada koreksi sedikit, seperti ini ya, jika dia turun sedikit, maka manfaatkan untuk entry di saham pegas karena setelah dia koreksi akan lanjut bergerak naik. Karena dia sudah keluar dari area konsolidasinya. Oke, secara Broxum juga sangat bagus. Di tanggal 28-nya coba kita cek. CC masuk cukup besar. 1 minggu terakhir masih sama, CC, AKBK, dan yang lainnya. Oke, sangat bagus ya broker summary-nya. Jadi untuk pegas sangat potensi lanjut bergerak naik di minggu depan karena secara Broxum bagus. Secara teknikalnya juga baru breakout dari resisten 1770 yang sekarang menjadi support. Oke, jadi view saya untuk pegas akan bergerak naik ke area target kita, bisa bergerak naik 3-5% lagi. Jadi yang mau entry boleh, karena secara alasan-alasan yang tadi menarik ya untuk entry di saham pegas. Jadi view saya, dia akan bergerak naik ke target kita di 1880. Lanjut ke saham yang kok trading plan-nya ngilang ya? Oh, gak saya ketik ya. Jadi menggunakan trading plan seperti ini saja, saya ucapkan secara lisan ya. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada CDIA. CDIA juga sangat bagus, berhasil rebound. Dan di sini trading plan kita tidak hit ya. Ya tidak hit karena dia langsung bergerak naik. Dan di sini kita lihat setelah mencapai, di sini saya buatkan ya, resisten di 1870 berhasil di breakout di hari Senin. Setelah dia breakout di hari Selasanya, di hari Kamisnya ya, di breakout di hari Rabu, lalu di hari Kamis bergerak naik ke area supply. Dan boleh kita lihat ada pergerakan rejection di area supply-nya yang menandakan memang supply di area 1985 sampai 2030 sangat kuat. Jadi ini menjadi support. Jadi ada potensi untuk CDI ya membuat pola sideways di area support 1870 sampai supply 1985 sampai 2030. Karena posisi sekarang sedang di area tengah-tengah, maka ada dua view, dia bisa naik dulu ke area supply. Seperti ini, dia bisa naik dulu ke area supply, lanjutin naiknya, lalu setelah itu turun, atau turun dulu, lalu naik. Jadi kita tunggu, jika ingin entry, kita tunggu CDIA turun dulu ya. Kita tunggu CDIA turun dulu ke area support, baru kita entry. Tapi jika dia langsung naik ke area supply, maka kita jangan FOMO untuk beli di area atas. Karena supply 1985 sampai 2030 cukup kuat. Bisa kita lihat di sini, sebelumnya candle ini sangat bagus ya. 15 menit. Nah, seperti ini dia naik. Setelah itu di sesi 2 diguyur. Jadi, untuk CDIA, perhatikan area supply 1985 sampai 2030. Jadi, area ini cukup kuat. Dan usahakan kalian tidak entry di area supply karena potensi besar kalian akan diseret ke bawah. Karena area supply ini merupakan area jualan atau area taking profit dari bandarnya. Secara Broxum, kita cek apakah dari tanggal 7 ya, masih sangat bagus sebenarnya. Coba cek tanggal 28 ya. Di sini kita lihat tanggal 28 barnya merah yang menandakan ada jualan di hari Jumat. Nah, terlihat ada distribusi dan lagi-lagi yang FOMO di atas itu PDXL ya dari broker retail. Dan average-nya juga kemungkinan beli di area atas dan di average down. Jadi untuk CDI ya, kalian jangan FOMO di area atas. Secara Broxum masih tergolong netral saja. Jadi view saya untuk CDI ya, ada potensi dia akan sideways dulu di area support. Perhatikan support yang paling penting 1870 dan juga supply 1985 sampai 2030. Jika ingin entry,
tunggu CDY turun ke support 1870. Jika masuk ke support ini, kalian bisa entry dengan target di area supply, stop loss. Oke lah ya, bisa kita buatkan trading plan-nya. Oke, jadi kalian yang sudah cuan sebelumnya, jangan lupa absen di kolom komentar ya, supaya saya semakin semangat memberikan trading plan secara gratis ke teman-teman sekalian. Oke, jadi bisa seperti ini. Kita beli di area support ya. Oke. Stop loss 5%, targetnya juga 5% di area supply. Oke. Oke, 1:1 ya. Oke. Jadi entry di 1875, stop loss 1780, dan target 1980. Jadi kita beli di area support, dan sell mendekati area supply-nya. Secara Broxom masih netral ya, jadi saya berani beli di area bawah karena Broxom netral walaupun ada jualan di hari Jumat. Jadi kita tunggu dia turun dulu ke area support ya. Coba kita cek line chart-nya. Oke, masih bagus ya. Di sini juga ada support line seperti ini. Jadi oke lah, masih bisa ya. Masih bisa kita beli di area support 1875. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join Kantek Saham Premium supaya kalian selalu mendapatkan saham-saham menarik yang bisa kalian entry dan bisa cuan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.